Book Lovers. Kita kembali ke wrap up atau read up bulan Februari 2022. Ini adalah buku-buku yang sudah gue baca sepanjang bulan Februari. Sebenarnya target gue itu ya hampir kayak mau bulan lalu, kayak Januari. Pengennya, niatnya 16 juga, cuma dapatnya segini. Wah, segini tapi tetap banyak gitu kan. Tumpukannya tinggi. Kayak Corki. Gue malah mikirnya karakter League of Legends Corki. Ya, penasaran? Langsung aja kita mulai read up-nya. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Nah, bulan Februari gue awali dengan membaca buku horor yang harusnya bulan penuh cinta gue awali dengan yang horor-horor. Aduh, ada yang tumbang. Nah, gue awali Februari dengan buku ini. Pesta Bunuh Diri yang ditulis oleh Daniel Ahmad. Nah, ini gue awali dengan buku horor ini. Sementara bulan Februari gue tutup dengan sebuah komik misteri. Kayaknya bulan Februari gue gak ada baca buku yang genre romance ya. Nah, ini yang gue baca. Detektif Conan Premium Volume 3. Ada yang jatuh lagi. Dan total buku yang gue baca itu sebanyak ini nih. Ini kurang dari bulan sebelumnya, yaitu 13 minus 3 buku kalau nggak salah. Ya, tidak seperti target bulan sebelumnya, tapi lumayan lah. Dan kita langsung bahas satu persatu ya. Pertama kita mulai dengan ada yang jatuh lagi. Jatuh terus. Pesta Bunuh Diri Daniel Ahmad. Ini gue kasih di 4,5 bintang karena harusnya ini buku horor, cuma horornya di bagian akhir. Dan ya itu, karena kurang aja. Kalau di teror horor dari awal itu gue mungkin kasih bakal bintang 5 gitu lah. Cuman ini wah, seru gitu loh, menimbulkan banyak tanda tanya dan gue penasaran dengan kelanjutan bukunya. Ada WA. Gue ini udahlah, gitulah. Nah, buku kedua yang gue baca itu adalah ini, The Million Face by Ziwa Raisa. Ini gue tukar dengan Rifki Akbar. Gue tukaran buku dengan Rifki dan gue dapatnya buku ini, The Million Face. Kita surprisingly kirim buku gitulah, random aja. Dan gue kasih ini di 4 bintang. Ini ceritanya tentang perjalanan seseorang yang bekerja di dunia aviasi, terutama bisa dibilang frontline desk job gitulah, yang biasanya melayani para konsumen penerbangan, para penumpang pesawat gitu, yang kayak check-in tiket, check-in bagasi dan sebagainya, ngurusin visa dan dia dokumen-dokumen untuk orang yang penerbangan gitu lah. Dan ini ceritanya seru, lucu, absurd, nyeleneh. Ini cukup menghibur lah setelah gue bahas setan-setanan ngeri-ngerian di buku Pesta Bunuh Diri, dan cukup mengobati. Ya, butuh hiburan dikit lah, pelarian. Nah, buku berikutnya yang gue baca itu adalah ini, kebalik, Detektif Conan Premium Volume 1. Ya, akhirnya gue baca Detektif Conan lagi. Sebenarnya gue udah pernah baca, cuman itu kayak edisi biasa. Sementara ini edisi premium, yang karena kertasnya ini udah book paper, dan satu ini isinya 2 volume normal gitu loh. Jadi kayak baca satu ini serasa baca 2 yang normal gitu aja. Dan gue ini kasih di 5. Ini sangat nostalgia lah, 5 bintang lah. Conan is the best Japanese komik detektif genre. Ya, kurang lebih kayak gitu lah. Siapa yang gak tahu Conan? Harusnya anak zaman 1990-an hingga 2000-an itu pasti tahu Conan. Dan buku berikut yang gue baca itu adalah ini, Kuyang, yang ditulis oleh Ahmad Ben Bella. Nah, ini nih 4,5 bintang, fix 4,5 bintang, karena gue di teror bertubi-tubi, gak ada habis-habisnya. Seru banget buku ini. Kalau pecinta horor ini wajib baca sih. Kapan lagi? Nah, terus kita lanjut ke buku berikutnya yang gue baca itu adalah ini, Spy X Family, lanjutan petualangannya si Lloyd dan keluarga Forger, di mana volume ketiga ini gue kasih di
4,5 bintang karena ya ini fokus ke istrinya. Cerita istrinya Lloyd yang kayak sebenarnya dia bukan istri dan sebagainya. Dia mencoba untuk menjadi istri tapi berpura-pura aja menjadi, memainkan perannya gitu lah, lebih serius lagi gitu. Cukup seru sih. Ya tentunya lucu, apalagi Anya. Nah, buku berikutnya yang gue baca itu adalah ini, Rumah di Perkebunan Karet yang ditulis oleh Bri. Ini gue kasihnya 3,5 bintang. Better dari buku sebelumnya yang Rumah Teteh. Cuman masih banyak PR lah untuk bukunya. Cuman ya mencekam sih. Kalau untuk horornya dapet, cuman secara storynya itu kurang. Biasanya jalan ceritanya itu kurang lah. Nah, buku berikutnya yang gue baca itu adalah ini, komik lagi, Spy X Family lanjut volume 4. Nah, ini ceritanya keluarga Forger itu ngadopsi anjing hadiah untuk Anya. Dan ya, gue kasih ini di 5 bintang karena lucunya kebangetan. Dan selayaknya Spy, akhirnya kita menemukan adegan dan cerita-cerita action penuh tembak-tembakan, ledak-ledakan, kejar-kejaran di jalanan dan sebagainya. Wah, terpuaskan lah pokoknya di volume keempat. Lanjut, buku yang gue baca berikutnya itu adalah Eka Kurniawan. Ini perempuan patah hati yang kembali menemukan cinta melalui mimpi. Ini judul salah satu cerpennya yang menjadi judul buku. Gue kasih buku ini antologi sebenarnya, dan gue kasih 5 bintang karena bagus. Semua ceritanya bagus. Reviewnya menyusul, gak tau sih, harusnya ada rilis atau belum, gue lupa. Jadwal rilis video gue berantakan. Pokoknya sesuka-suka gue lah. Kayaknya kepengen rilis ini deh. Kepengen rilis ini deh. Yang pastinya Rabu itu review novel, Jumat itu konten buktis random. Nah, makanya kadang Jumat itu bisa ada review, bisa book tag, bisa unboxing. Jumat itu random aja konten buktis. Sementara Rabu fix konten review gitu. Review mingguan. Jadi ini dia, Eka Kurniawan, 5 bintang. Kurniawan gak usah perlu dipertanyakan. Buku berikutnya yang gue baca dalam rangka baca barengan dengan Feninda itu adalah Alegori Valeri. Ini gue kasih di 4 bintang. Gue suka, jarang ada novel thriller kriminal lokal yang menurut gue bagus. Walaupun gimana ya, ceritanya kayak obvious gitu loh. Walaupun kayak ceritanya ya udah, kalian nggak bakal mengharapkan sesuatu yang mengejutkan. Bintang bagus. Buku berikutnya yang gue baca itu adalah ini, Spy X Family volume 5. Nah, ini seingat gue itu adalah masa-masanya ujian kalau nggak salah. Walaupun covernya ini sebenarnya adiknya Yor, cuman sebenarnya ini ngobrolin tentang si Anya ujian, si Yor ini ingin belajar memasak agar jadi istri yang baik, si Lloyd ini bimbang dan sebagainya. Gue kasih 5 bintang sih. Cukup, maksudnya ceritanya cukup kompleks, komedinya ada, actionnya sedikit banyak lah ada, karena ada sesuatu hal, ada misi lah pokoknya yang dikerjakan Lloyd, dan cukup seru. Buku berikutnya yang gue baca itu adalah ini, Detektif Conan Premium Volume 2. Akhirnya lanjut baca Detektif Conan lagi. Cukup seru kasusnya, walaupun kayak ya mungkin karena gue udah baca jadi kayak ketebak gitu, cuman cukup seru. Gue kasih ini di 4 bintang. Jadi ini kayak masih awal-awal lah gitu. Kasus-kasus awal yang belum kompleks, ngobrolin tentang pria berjubah hitam, Conan dapat alat-alat baru dari profesor, bertemunya dengan anak-anak detektif cilik di sekolah dan sebagainya. Ini nostalgia banget lah. Belum 2. Berikutnya yang gue baca itu adalah ini, Respati yang ditulis oleh Rakil CP. Ini penulis lokal. Dia menggabungkan cerita fantasi plus thriller, di mana ceritanya itu kayak, cuman ini cukup bagus lah. Gue kasih ini di 3,5 bintang. Maksudnya ya idenya menjanjikan, cuman kayak eksekusi ceritanya masih bisa dieksplor lagi lah menurut gue, Respati. Nah, dan ya kita hadir di buku terakhir seperti yang gue sebutin di awal, Detektif Conan Premium Volume 3. Lanjutin petualangan Conan lah gitu. Ini ada kasus pertamanya para detektif cilik Conan Ebara. Belum ada Ebara.
Conan, Mitsuhiko, aduh gue lupa karakternya. Wow, gue nostalgia tapi gue lupa karakternya. Yang pasti ikonik Conan lah ya. Nah, para detektif cilik mendapatkan kasusnya, beberapa kasus misterius, bertemu dengan keluarga si kaya raya cowok cewek Sonoko, dan sebagainya. Dan ya, tuh, ini gue kasih di 4,5 bintang kalau kalian penasaran. Dan ya, ini dia buku yang gue baca. Dan banyak. Tapi buku terfavorit yang telah gue baca itu adalah ini nih. Kuyang dan Pesta Bunuh Diri. Pesta Bunuh Diri dan Kuyang. Kuyang dan Pesta Bunuh Diri. Ini dua buku ini the best sih. The best. Maksudnya Januari mereka rilis, Februari gue baca, open PO-nya di Januari gitu kan. Kayak ini buku horor awal Januari ini Indonesia punya cerita horor bagus yang dirilis gitu. Seneng banget. Yang list favorit itu ini sih, cuman ya bukan gak bagus, cuman kurang aja, masih banyak PR lah. Rumah Depak Perkampunan Karet. Terus honorable mention pastinya ini ditulis oleh penulis indie dan penerbit indie juga, The Million Face. Ini cukup seru, kalian jangan lewatkan lah. Jarang-jarang kita bisa tahu ada penulis indie yang menuliskan cerita pengalaman hidup sebagai ini, karena bisa bahan belajar juga, bisa jadi hiburan juga dan sebagainya. Sama honorable mention gini, bukannya jelek gak yang paling bagus juga, gimana ya, nanggung gitu. Jadi honorable mention aja lah. Seandainya iya bisa dieksplor lagi cerita ini, bakal jadi most of it nih. So itu dia read up bulan Februari. Sampai ketemu di video gue berikutnya lah. Semoga Maret gue bisa comeback lagi baca 16 buku, atau malah minus lagi, kurang dari 13 mungkin. Gue bingung. Oh iya, mau kabarin juga. Mana ya? Oh iya, gue unhaul komik-komik yang udah gue baca. Jadi buat kalian yang pengen mengadopsi komik-komik ini dua judul ini, Spy X Family 345, Detektif Conan Premium 123, bakal gue unhaul dan gue masukin ke toko gue. Kalau cepat dapat dah. Pokoknya 1 jam setelah gue rilis video ini harusnya udah rilis juga itu. Ini produk-produk yang di unhaul, terutama komik. Jadi kalian bisa belanja. Harganya ya setengah harga lah, 60% setidaknya dari harga normal. Jadi ya kalian bisa hemat, dapat komik bagus, sudah disampul rapi. Dan kayaknya Conan gue letakin pembatas buku ya. Kalau beruntung kalian bisa dapat pembatas buku random eksklusif juga dari toko gue. Kurang lebih kayak gitu sih. Dan ya, bye.